Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Tentunya dengan serangkaian informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-113 diikuti oleh Wakil Wali Kota Parepare secara virtual yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kominfo, serta Ketua KNPI Kota Parepare. Wakil Wali Kota Parepare mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-113 yang diperingati secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan Inspektur Upacara Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di ruang kerjanya pada Kamis 20 Mei 2021. Hadir mendampingi Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, serta Ketua KNPI Kota Parepare. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema Bangkit Kita Bangsa yang Tangguh, di mana dengan tema tersebut diharapkan mampu terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan semangat kebangsaan, serta optimis menghadapi masa depan. Harapan yang sama juga disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik usai mengikuti upacara virtual tersebut. Yang pertama adalah sebagai suatu bangsa yang besar, tentu kita harus menghargai para pahlawan kita, termasuk para pelopor yang dulu memperjuangkan, memberi semangat sehingga bangsa Indonesia ini bisa bangkit bersatu. Ya. Sedemikian rupa di dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita kenal diperingati. Jadi peringatan itu merupakan sebuah penghargaan, sebuah kilas balik, sebuah pembaharuan semangat yang harus terus kita lakukan dalam rangka mentransfer semangat juang para pahlawan kita terdahulu, dan tentu sudah agak berbeda. Kenapa yang kita perjuangkan sekarang adalah membangun masyarakat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang sejahtera, kuat, ya, kemudian berdaulat, ya, dan punya kontribusi terhadap kehidupan perdamaian dunia. Jadi itu menjadi yang pokok. Jadi oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi generasi muda. Itu seperti dihadirkan KNPI supaya mereka bisa memaknai hari peringatan Kebangkitan Nasional 20 Mei ini, sehingga mereka bisa menularkan kepada seluruh generasi muda dari berbagai lapisan, kelompok dan organisasi, sehingga semangat kebangkitannya ini terus menerus, tidak pernah padam sampai akhir kiamat, ya, katakanlah sampai kiamat, selama bangsa Indonesia ini ada. Ini harus terus dipelihara. Karena tentu juga kita kenal dalam sejarah bagaimana para pemuda kita yang dengan sumpah pemudanya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mengembalikan fungsi trotoar serta bahu jalan demi kenyamanan para pejalan kaki serta keamanan pengguna jalan, Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan para pedagang kaki lima yang kerap kali berjualan di bahu jalan dan trotoar. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare merazia para pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan dan trotoar di beberapa titik jalan di Kota Parepare. Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar serta bahu jalan yang digunakan para pejalan kaki dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lewat. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Muhammad Anzar dalam pelaksanaan razia yang dilakukan. Pihaknya tidak menahan kendaraan yang digunakan pedagang, namun hanya disuruh pulang atau pindah dari jalan utama ke lokasi yang tidak melanggar peraturan daerah. Namun beberapa di antaranya terpaksa dibongkar petugas karena sudah terlihat seperti tempat yang usang. Hal ini dilakukan untuk memperindah suasana Kota Parepare. Pada hari ini adalah
penertiban pedagang kaki lima yang berada di Jalan Baumas CP, kemudian Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Agus Salim. Kita ingin agar supaya pedagang kaki lima tidak seenaknya menggunakan trotoar dalam hal berjualan. Kemarin itu ada 3 pedagang kaki lima yang kita tertibkan, kemudian 2 pelaku usaha. Semua ini tujuannya agar supaya kita melakukan penertiban agar supaya kota kita lebih indah. Dan memang di dalam aturan bahwa penggunaan trotoar itu sebagian adalah pengguna jalan peruntukannya. Jadi tidak harus dia melakukan perdagangan atau dagang di atas trotoar full. Untuk itu kami selalu melakukan pemantauan, melakukan pembinaan agar supaya penggunaan trotoar apalagi badan jalan itu tidak dilakukan untuk pedagang kaki lima. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, TNI Polri gencar ingatkan masyarakat terapkan protokol kesehatan. Meski telah dilakukan secara berulang kali, mereka terus mengimbau masyarakat untuk menjaga jarak dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas guna memutus penyebaran COVID-19. COVID-19 belum berakhir. Kesadaran masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan sangatlah diperlukan untuk menekan angka kasus COVID-19 saat ini. Untuk itu, personil gabungan baik dari TNI Polri mengambil peran untuk selalu menyadarkan masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang dilakukan di Kota Parepare, personil gabungan dari Brimob, Polres, Kodim dan instansi terkait selalu sigap menjaga tempat-tempat keramaian untuk memantau masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebagai anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, TNI Polri memiliki sejumlah tugas. Salah satunya adalah memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona. Meski telah dilakukan secara berulang-ulang, mereka terus mengimbau masyarakat menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Maka sebagai langkah preventif, dilakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, yakni dengan melakukan pengawasan di pusat keramaian. Brimob dengan Polres, TNI, Kodim, ini melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu perbatasan Sidrap, Kabupaten Sidrap, perbatasan Pirang, ini Pirang adalah tembus ke Sulawesi Barat, dan perbatasan baru Parepare itu ke Makassar. Nah, tentunya titik ini ya ditambah lagi di pelabuhan. Ini adalah kebanyakan masyarakat Sulawesi Selatan. Ini kalau perantau-perantau ke Kalimantan ini di pelabuhan Parepare. Ini juga ada pengamanan ya, protokol kesehatan, himbauan-himbauan masyarakat sehingga pandemik ya, penularan COVID ini bisa terkendalikan ya. Kita maklumi ya, kebiasaan orang Indonesia ya, keagamaan ini sangat-sangat sakral sekali sehingga kerumunan ini tidak bisa terelakkan. Namun demikian ya, Polri sama aparat lainnya untuk bersinergi bagaimana masyarakat ini bisa memahami situasi pandemik ini sehingga tidak ada COVID-19 ini ya seperti tahun 2020 ini turun kembali. Harapan kita ya, mari sama-sama ya menjaga kesehatan kita dengan cara ya protokol kesehatan kita tetap tingkatkan, jangan sampai kendor. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, adanya isu terkait kurangnya perhatian pemerintah terhadap salah satu balita yang lahir tanpa memiliki lubang anus dibantah tegas Camat Ujung Ardiansa Arifuddin. Pasalnya selama ini pemerintah telah melakukan pemantauan terkait perkembangan kesehatan dan juga pemenuhan kebutuhan dasar dari balita tanpa anus. Pemerintah Kecamatan Ujung Kota Parepare membantah adanya kabar seorang balita beralamat di Jalan Jenderal Sudirman yang terlahir tanpa memiliki lubang anus luput dari perhatian pemerintah. Bantahan ini disampaikan Camat Ujung Kota Parepare Ardiansyah SSTP usai memantau kondisi fisik anak tersebut pada Kamis 20 Mei 2021. Turut mendampingi Camat Ujung, Lurah Lapade, Kepala Puskesmas Lapade, Babin Kamtipmas, serta petugas kesehatan dan gizi.
Mantan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup ini mengungkapkan kerja-kerja kelurahan selama ini cukup baik. Terakhir melakukan pemantauan pada tanggal 5 Desember sebelum dilakukan operasi kedua, dan pihak kesehatan melalui Puskesmas Lapade secara rutin melakukan pemantauan baik dari petugas kesehatan maupun gizi. Warga kami, Khalif Hasan, berumur 20 tahun, yang menderita penyakit tidak memiliki lubang anus. Tentunya ini sangat menyakitkan kami karena di pemberitaan itu bahwa anak Khalif Hasan ini luput dari perhatian pemerintah. Jadi perlu kami jelaskan bahwa kerja-kerja kelurahan terakhir untuk pemantauan anak Khalif Hasan ini pada tanggal 5 Desember sebelum dilaksanakan operasi yang ketiga, yang kedua. Terus selanjutnya dari pihak kesehatan melalui Puskesmas Lapade rutin melakukan pemantauan baik dari petugas kesehatan Puskesmas Lapade maupun petugas gizi Puskesmas Lapade. Terakhir petugas gizi melakukan pemantauan itu pada akhir Maret. Nah, inilah bentuk perhatian dan keinginan pemerintah untuk membantu saudara Khalif Hasan terkait dengan kondisi ekonomi keluarga anak Khalif Hasan. Kami juga sudah mengusulkan untuk dilakukan pencermatan dan melakukan musyawarah kelurahan sehingga kami bisa mengusulkan ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti ke Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan di pusat. Untuk yang dilakukan saat ini, sesuai dengan kebutuhan pihak keluarga, telah diberikan bantuan berupa cairan infus dan kain kapas, serta mengharapkan kepada orang tua anak tersebut untuk tetap berkoordinasi dengan RT/RW terkait kebutuhan-kebutuhannya. Tidak hanya itu, Camat Ujung juga menawarkan pekerjaan bagi ayah balita tersebut untuk membantu segala kebutuhan keluarganya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Ketua BKPRMI Kota Parepare melantik 42 remaja Masjid Nurul Halwatiyah yang berlokasi di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki. Berikut liputannya. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kota Parepare kembali melantik sebanyak 42 pengurus baru remaja Masjid Nurul Halwatiyah. Nurul Halwatiyah yang berlokasi di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki ini merupakan remaja masjid keempat yang dibentuk BKPRMI Parepare. Ketua BKPRMI Parepare Amir Said mengatakan, para pengurus diharapkan mampu melakukan pembinaan dan kegiatan bermanfaat lainnya untuk wilayahnya, dengan harapan remaja masjid kembali bangkit dan menjadi harapan masyarakat ke depannya dalam pembangunan keagamaan dan keislaman. Bisa membantu pengurus masjid, bisa membantu masyarakat di sekitar kelurahan Watang Bacukiki ini, khususnya di Kampung Lingkuru, memberikan pembinaan dan memberikan semacam pengkaderan BKPRMI yang akan datang. Dan saya berharap bahwa bukan hanya di Kelurahan Lingkuru ini, kami berharap bahwa ke depan masjid-masjid yang ada di Kota Parepare juga terbentuk remaja masjid. Karena kenapa? Remaja masjid ini adalah tumpuan harapan kita, terutama yang ada di masjid. Karena 10 atau 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, bagaimana kondisi masjid di Kota Parepare, remaja masjid, jawabannya hari ini. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi menjadi faktor utama penurunan drastis jumlah peminat dokumen keimigrasian di Kota Parepare. Tentunya dengan penurunan ini berdampak pada turunnya jumlah penerimaan negara. Pasca liburan Lebaran, tepatnya sejak Senin kemarin, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare telah membuka pelayanan paspor. Namun jumlah pemohon masih belum terlalu banyak, jadi kesempatan tersebut digunakan pihak Kanim Parepare untuk melakukan pembenahan di ruang layanan, baik sarana maupun prasarana guna memberikan rasa aman dan nyaman untuk calon pemohon nantinya. 2 di antaranya adalah pojok internet dan pojok baca.
Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kandim Kelas 2 TPI Parepare menjelaskan, sejak pandemi, pihaknya biasa melayani pemohon paspor sebanyak 5-10 orang per hari, di mana jumlah tersebut menurun drastis dari jumlah sebelum pandemi. Setelah habis masa libur Lebaran ini, pada saat tanggal hari Senin kemarin, kita sudah buka pelayanan, namun jumlah pemohon masih belum terlalu banyak. Jadi kesempatan ini kita gunakan untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan sarana dan prasarana, inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yang nanti bisa kita lihat di depan. Ya, memang dari bulan-bulan sebelumnya sampai sekarang ini jumlah pemohon masih sangat kurang. Maksimal per hari kita bisa layani sekitar 5-10 pemohon per hari, itu maksimal sekali. Ya, tentu jumlah antusias masyarakat dalam pengurusan paspor tentunya berkaitan dengan beberapa negara tujuan masih belum membuka untuk masuknya warga negara Indonesia seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya. Jadi tentu minat masyarakat untuk buat paspor masih belum banyak. Meski demikian, Kandim Parepare selalu menyiapkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi pemohon paspor yang datang. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai bentuk dukungan kepada negara Palestina, pegiat literasi Parepare menggelar malam puisi dan doa bersama. Kegiatan tersebut digelar oleh Forum Komunikasi Literasi Parepare bersama Rumah Belajar Cinta Damai. Seperti inilah penampilan para pegiat literasi Parepare yang mempersembahkan puisi dan doa untuk warga Palestina. Berpuisi dengan penuh penghayatan diiringi musik dengan suasana yang tenang, dilengkapi lilin-lilin yang menyala sembari melihat suasana visual keadaan Palestina saat ini dalam layar video. Tak hanya itu, doa-doa juga dipanjatkan untuk memberikan dukungan kepada warga Palestina yang sedang mengalami penjajahan di atas tanah kelahirannya. Kegiatan malam puisi dan doa tersebut digelar Forum Komunikasi Literasi Parepare atau FKLP bersama Rumah Belajar Cinta Damai atau RBCD di Sekretariat RBCD pada Rabu malam 19 Mei 2021. Pendiri RBCD Parepare Asniar Humas mengajak masyarakat untuk berempati atas apa yang menimpa warga Palestina. Tidak ada satu manusia pun yang boleh mengambil nyawa orang lain, dan selain itu setiap manusia itu kan berhak untuk hidup merdeka, hidup aman di tanah airnya. Nah, menurut kami semua yang ada pada kegiatan ini malam ini, bahwa siapapun dia, ya, agama apapun, ras apapun, suku apapun, ketika dia dicoba direnggut kemerdekaannya, tentu kita sebagai sesama manusia harus mendukung, ya, seperti itu. Jadi dulu Indonesia dijajah, ya, yang mendukung juga banyak, ya, jadi ya sama, kita juga harus seperti itu. Jadi saya kira ini bagian dari fitrah kemanusiaan kita, gitu. Ya, kita mencoba berempati terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Gitu. Dalam kegiatan tersebut juga ada penyerahan buku dari para penulis Parepare untuk perpustakaan RBCD dan juga galang dana dengan penjualan atribut syal rajut Palestina untuk donasi ke Palestina. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, pemerintah Kota Parepare kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro dan mengharapkan adanya pengawasan ketat yang dilakukan oleh setiap ketua RT dan RW. Menyikapi arahan Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kota Parepare memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sekretaris Daerah Haji Iwan Asaat yang ditemui beberapa waktu lalu mengemukakan, PPKM kali ini lebih ditingkatkan dengan bantuan pengawasan para RT dan RW. Pengawasan ketat hingga laporan kegiatan warga dilakukan dengan pelibatan ketua RT dan RW. Perintah dari pemerintah pusat ke daerah
Jadi wajib hukumnya bagi setiap pemerintah daerah termasuk di dalamnya Parepare untuk menindaklanjuti. Termasuk poinnya karena Sulawesi Selatan masuk dalam area yang diminta untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan bersikap hati-hati baik dalam penyebaran COVID-19 maupun target-target untuk pemulihan ekonomi yang ada di daerah. Sekarang pembatasan dalam kaitan dengan PPKM Mikro masih berlanjut sampai dengan selesainya Lebaran ini. Dan yang ingin dilakukan oleh Bapak Wali Kota bahwa PPKM Mikro yang sekarang ini kita terapkan sampai pada tingkatan RT dan RW, kita lebih tingkatkan lagi dalam kaitan dengan pengawasannya. Dipastikan bahwa PPKM Mikro itu tidak dalam batas konsep saja, tetapi masuk dalam area yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di bawah, terutama adalah RT dan RW. Sulawesi Selatan masuk dalam 15 provinsi yang diminta ekstra hati-hati agar lebih meningkatkan kewaspadaan baik dalam penyebaran COVID-19 maupun target dalam pemulihan ekonomi yang ada di daerah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.